Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah hampir 2 tahun pandemi belum juga berlalu, dan tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling menjaga agar virus COVID-19 ini tidak menyebar. Di antaranya kita harus menghindari kerumunan warga. Menurut saya pribadi, menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengkondisikan dan menciptakan sebuah pelayanan bagi warga masyarakat, khususnya surat menyurat yang simpel, nyaman di saat pandemi dan tidak menimbulkan kerumunan warga. Dan tentu dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang bisa mewujudkannya. Dan saat sekarang kami memperkenalkan karya kami hasil dari inovasi total dari karya kami sebelumnya yang kami beri nama SIADPEN atau Sistem Administrasi dan Pelayanan Desa. Nah, ini adalah preview menu utama di Android. Kita langsung saja klik login, maka kita akan masuk ke web aplikasi SIADPEN. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan kelebihan dari SIADPEN versi Android dan web ini. Yang pertama, sangat memudahkan warga dalam mengajukan permohonan surat atau request surat, baik surat keterangan, SKTM, dan sebagainya. Yang kedua, dalam aplikasi ini selain dapat menyertakan scan KTP, KK, ataupun berkas lainnya, aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan tombol pintas untuk komunikasi antara warga, petugas RT, staf tata usaha desa, sekdes, kepala desa, dan dinas terkait lainnya via WhatsApp. Yang ketiga, mengedukasi warga untuk membudayakan saling menghormati, karena alur dari aplikasi ini setiap jenjang pemerintahan semua dilibatkan tanpa ada yang dilewati. Jadi langsung saja saya akan mensimulasikan bagaimana menjalankan aplikasi ini. Jadi dari warga mengajukan request surat sampai cetak surat. Di sini ada beberapa tombol, yaitu login dan register. Register di sini yang registrasi adalah ketua RT untuk meng-ACC sekaligus mengkoreksi request dari warganya. Di sini ada waktu pelayanan. Di sini ada prosedur permohonan surat. Di sini ada lokasi desa. Langsung saja, di sini tadi saya sudah mempersiapkan nomor KTP dan nama warga untuk membuat surat. Rahmat Bayu dengan nomor KTP ini. Nomor KTP ini akan menjadi password bagi saudara Rahmat Bayu. Langsung saja kita klik tombol login. Kita isikan nama Rahmat Bayu, masukkan nick, lalu sign in. Nah, ini adalah menu dari warga. Lalu Rahmat Bayu, silahkan klik tombol request dan seterusnya. Di sini ada beberapa pilihan surat. Kita pilih saja tombol request surat keterangan. Nah, di sini akan ditampilkan biodata dari saudara Rahmat Bayu. Dicek apakah data sudah benar semua. Kalau belum, bisa disesuaikan. Tinggal kita mengisikan maksud dari surat tersebut. Setelah kita mau membuat atau mengurus SIUP, nomor WA katakanlah ini 085 6285.
Di sini ada scan KTP. Kalau kita menggunakan Android, kita pilih choose file, lalu kita gunakan kamera. Karena ini menggunakan laptop, kita bisa mengambil foto. Misalkan saja, anggap saja ini adalah KTP, dan ini adalah KK. Katakanlah ini gambar KK. Ini aja. Oke. Lalu kita proses permohonan surat, tombol biru, kita klik. Nah, di sini ada tombol chat ketua RT. Artinya di sini warga tersebut bisa menghubungi ketua RT lewat tombol tadi via WhatsApp. Nah, di sini di status request surat keterangan yang baru saja diajukan oleh Rahmat Bayu. Di sini ada status RT belum ACC, desa juga staf desa belum ACC. Jika kita mau mengeditnya, kita pilih tombol ini, edit data. Kita bisa sesuaikan lagi mana yang harus diubah, lalu proses edit. Karena saya tidak mau mengubahnya, saya batalkan. Lalu kita keluar. Lalu kita masuk ke staf desa. Ini adalah staf tata usaha atau pelayanan surat menyurat bagi warga. Lalu sign in. Nah, tadi kita mengajukan surat keterangan, tapi sebelumnya di sini ada beberapa tombol menu. Di sini ada data warga, klasifikasi usia, pekerjaan, pendidikan, agama. Nah, langsung saja kita masuk ke request surat yang diajukan oleh Saudara Rahmat Bayu tadi. Nah, di sini ada keterangan permohonan belum di ACC RT. Jadi kita kembali ke kebijakan yang berlaku di desa setempat. Kalau ketua RT belum ACC, mungkin karena SDM atau mungkin karena sibuk, terus surat tersebut bisa diproses lanjut, bisa. Tapi jika memang harus melalui ACC RT pun juga bisa. Jadi di sini ada tombol chat RT, artinya staf desa bisa langsung chat ketua RT untuk meng-ACC data permohonan tersebut. Jadi seperti ini. Jadi langsung dimudahkan dengan chat. Jadi tombol ini langsung menuju RT setempat. Begitu pula misalkan ingin chat warga. Jadi kita kembali lagi, kita menuju ke menu RT. Jadi anggap saja ini adalah petugas RT. RT 1 RW 3. RT 1 RW 3. Joko Waloyo. Kita isikan password, kita login. Nah, di sini tadi mengajukan surat keterangan Saudara Rahmat Bayu. Bisa dicek di sini. Cek data. Ini adalah data yang diajukan oleh Saudara Rahmat Bayu. Lalu petugas RT memberikan nomor surat. Lalu proses permohonan. Oke. Nah, jika mau ACC, kita klik tombol di sini, lalu tombol biru ACC. Kita klik. Lalu oke.
kita logout, kita masuk ke staf tata usaha lagi, stafku, kita masuk ke request surat keterangan. Nah, sudah di ACC RT, kita cek di sini bahwa nomor surat dari RT adalah nomor 3. Untuk desa misalkan ini diberi nomor 13, dan anggap saja ini dicek sudah benar semua, data sudah lengkap. Nah, data sudah lengkap. Kalau belum lengkap, ya di sini kita ubah data belum lengkap seperti itu, bla 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 bla. Nah, otomatis nanti akan masuk ke track record request dari warga. Tapi anggap saja ini sudah lengkap. Kalau kita klik proses status, selamat proses edit berhasil, seperti ini. Jadi ketika staf desa ini belum ACC, maka kepala desa ataupun sekdes itu belum bisa membuka surat permohonan dari warga tersebut. Jadi kita cek saja, ini kan baru diedit tadi, baru di cross check, data sudah lengkap tapi belum di ACC. Nah, di sini juga ada tombol chat RT dan chat warga. Oke, langsung saja kita masuk ke yang mau meng-ACC surat adalah sekdes atau kepala desa, kades. Kita login sebagai kades. Nah, di sini belum ada surat masuk, belum ada request dan semuanya. Nah, sekarang coba kita masuk lagi ke staf, lalu kita ACC surat tersebut tadi. Ini tadi sudah kita beri nomor 13, lalu kita ACC, klik centang, lalu klik ACC. ACC staf pelayanan berhasil. Oke. Ini akan hilang. Tapi staf tersebut belum bisa mencetak surat. Di sini kosong. Karena apa? Sekdes ataupun kepala desa belum meng-ACC surat tersebut. Nah, di sini misalkan staf tersebut akan menghubungi kepala desa atau sekdes untuk segera meng-ACC surat tersebut. Di sini sudah difasilitasi dengan tombol chat kades ACC, untuk ACC surat ataupun sekdes. Tinggal kepala desa ada kepentingan apa tidak. Di sini juga ada tombol, sama saja. Jadi langsung saja, misalkan ini kita mau chat kepala desa. Assalamualaikum Bapak, mohon cek permohonan surat di aplikasi si Adpen. Nah, lalu kita keluar saja dulu. Anggap saja kita sebagai sekdes karena kepala desa baru sibuk. Kita masuk ke sekdes. Kita login sebagai sekdes. Kita masuk ke surat keterangan. Staf pelayanan sudah ACC di status, kolom status sudah di ACC. Lalu kita lihat view surat. Yang bertanda tangan di bawah ini masih kepala desa karena di sini yang bertanda tangan belum dipastikan siapa. Rahmat Bayu mengurus siup. Nah, sekarang kita tentukan karena tadi kita masuk sebagai sekdes, jadi kita ACC atas nama kepala desa sebagai sekretaris desa. Di ACC tanggal legalitas surat tanggal hari ini 15 Juli. Lalu klik proses ACC surat permohonan. Oke. Nah, data ini akan hilang karena sudah di ACC.
Lalu kita masuk ke warga tadi, kita cek Rahmat Bayu. Rahmat Bayu. Kita cek status request permohonan kita. RT sudah ACC, status dari desa sudah ACC kepala desa. Surat sedang dalam proses cetak. Artinya surat tersebut belum dicetak, baru di ACC oleh kepala desa atau lurah. Kita keluar lagi, kita masuk ke staf tata usaha. Kita masuk ke cetak surat atas nama Rahmat Bayu, kepala desa sudah ACC. Kita klik view cetak. Di sini yang bertanda tangan adalah sekretaris desa. Ini adalah surat yang akan dicetak. Kita beri keterangan, surat sudah dicetak, bisa diambil sekarang. Di bawahnya ada tombol biru dan merah, cetak saja tanpa simpan data, proses simpan wajib. Ini misalkan kita mau mencetak surat tersebut, kita klik. Nah, ini adalah preview dari surat yang akan dicetak nanti. Untuk bentuk atau struktur format suratnya itu bisa menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di desa saudara-saudara semuanya. Jadi misalkan ini mau disimpan sebagai PDF, kita pilih aja di sini destinasi save as PDF, lalu kita save, otomatis dia akan menyimpan sebagai PDF. Kalau kita mau mencetak, kita pilih printernya apa, lalu print. Jadi seperti itu, sangat simpel sekali. Kita kembali lagi, tadi belum disimpan, baru dicetak, lalu kita simpan. Oke. Nah, arsip permohonan surat yang sudah dicetak. Jadi semua surat yang sudah dicetak itu akan masuk ke arsip surat. Tombol di sini, kita pilih, kita next. Nah, di sini ada Rahmat Bayu mengurus siup. Misalkan kita mau cetak ulang, di sini ada gambar printer, kita pilih. Nah, sama persis dengan yang dicetak tadi. Kalau kita mau mencetak ulang, kita pilih cetak ulang surat, lalu kita cetak sama. Nah, seperti ini. Jadi sangat simpel sekali, seperti itu. Lalu kita keluar, kita login lagi sebagai warga yang mengajukan surat tadi, Rahmat Bayu. Status request. Nah, di sini dari desa sudah memberi informasi bahwa surat sudah dicetak, silahkan ambil. Surat dicetak bisa diambil. Nah, dengan demikian warga bisa mengambilnya ke desa. Akan tetapi jika kebijakan dari pemerintah setempat, aplikasi ini diteruskan sampai ke tingkat kecamatan atau dinas terkait, misalkan SKCK sampai ke polsek dan sebagainya, misalkan bisa saja. Dan semua prosedur atau aturan pun sama, alurnya pun juga sama. Jadi seorang kepala dinas baru menerima permohonan surat tersebut setelah staf yang membidangi mengkoreksi dan meng-ACC surat permohonan dari warga tersebut yang sudah di-ACC oleh desa. Baru kepala dinas bisa melihat dan meng-ACC surat permohonan tersebut, dan staf yang membidangi pelayanan surat dari warga tersebut belum bisa mencetaknya sebelum kepala dinas meng-ACC surat permohonan tersebut.
Jadi dengan alur yang seperti ini, maka warga akan terbiasa dan berbudaya yang baik, sehingga akan tercipta desa dan daerah yang saling menghargai dan saling menghormati, baik dari tingkat RT, desa, kecamatan, dan dinas terkait. Dan semoga dengan aplikasi yang seperti ini akan membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dan juga menjaga agar bisa menekan penyebaran virus COVID-19. Bagi yang berminat bisa menghubungi kami lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar atau di deskripsi. Terima kasih. Untuk panduan selanjutnya bisa mengikuti video kami berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.